Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngobrolin Infinix GT 10 Pro, smartphone yang punya spek itu di atas kertas yang nggak masuk akal. Tapi gimana buat penggunaan hariannya? Apakah nyaman? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Tadinya gue tuh mau cerita lebih lanjut soal smartphone ini tuh di sosmed aja, karena inti daripada Infinix GT 10 Pro itu lebih ke smartphone ala-ala gaming dengan budget terjangkau. Nah, kenapa dari tadi gue ngomongin soal budget yang terjangkau lah, budget yang miring ya, karena biar kita tuh aware kalau ini tuh smartphone-nya 3 jutaan aja dengan spek yang wow nih termasuknya. Jadi gak usah berharap terlalu perfect, terlalu tinggi lah. Jadi kalau misalkan saat main game kayak ngerasa kok rada anget ya udah gitu ya, ataupun saat main game kok ngerasanya ini baterainya cepat kegerus ya udah. At least Infinix tuh udah ngasih spek di atas rata-rata buat di kelasnya dan juga jelas gitu ya mau arahnya kemana. Tentunya kan seri GT ini lebih ke performa. Nah, itu sih hal yang jadi catatan utama bagi gue. Selebihnya smartphone ini udah auto cakep. Terlihat dari desainnya. Buat yang bosan sama desain HP gitu-gitu aja, gue akui desain Infinix GT 10 Pro ini tuh kayak cukup caper nggak sih teman-teman? Lo itu kayak mau ngasih tahu gue nih anak gaming banget lo coy gitu ya. Berasa futuristik, perpaduan warna hitam dan juga list orange-nya juga termasuk bikin orang tuh ya salah fokus. Ini mah fix smartphone-nya bakal terkenang sih ya, soalnya punya desain yang termasuknya spesial buat di kelasnya. Oh ya, nggak lupa Doi itu kayak ngasih gimmick ala-ala gitu ya, dimana ada LED yang bakal nyala saat kita tuh nge-play musik ataupun ngecas. Yang buat gue salah fokus itu ya justru ada di bagian build quality-nya ya teman-teman. Udah baik sebenarnya, tapi gue ngerasa kayak kurang solid aja gitu ya, dan terasa kayak kaku bener ya, khususnya untuk bagian sisi kanan kirinya ini lebih kaku daripada flat frame design yang pernah gue cobain sih. Mungkin besok-besok bisa dibuat lebih ergonomis lagi. HP ini tuh masih dilengkapi dengan port jack audio. Seneng dong ya yang masih suka pakai earphone kabel. Kalau buat speaker sendiri tuh dikasih dual speaker yang suaranya udah cukup lantang tapi yang nggak bulat. Buat kebutuhan nonton ya udah nyaman lah ya, termasuk udah lega di 6,6 inch dengan jenis layar tuh AMOLED. Tentunya yang warna dihasilin tuh bakal lebih berani ya. Paling catatannya tuh pada saat kita nonton ketemu adegan gelap-gelapan. Gelap-gelapan apa maksudnya pada saat nonton drakor gitu ya, ataupun film-film lainnya yang kondisi di malam hari gitu ya, si doinya itu emang terasa kayak kurang nampol ya, padahal tuh brightness-nya udah gue polling teman-teman. Tapi ini menarik loh ya, buat di harga 3 jutaan, buat keamanannya udah pakai fingerprint dalam layar. Ya, buat keakurasian dan kecepatan terbilangnya udah baik. Buat spek yang di bawahnya, seperti yang kita tahu, edan ya termasuknya buat kelasnya, dimana pakai Dimensity 8050 yang notabene tuh kita temuin pada smartphone 4-5 jutaan gitu. Dan untuk skor AnTuTu sendiri tuh dapat di angka 700 ribuan. Bagi gue yang gak melulu soal game, buat kebutuhan game mobile yang lagi hype gitu ya, ini udah bisa banget diandelin. Makanya kemarin tuh gue sempet nanya gitu ya di sosmed gue, game yang lagi hits apa nih sebenarnya ya buat ngetes si GT 10 Pro ini ya teman-teman. Dan sebagai informasi aja, kebutuhan main PUBG tuh dapat settingan mentok banget nih ya, hingga 90 fps. Tapi gue tuh ngerasa nggak terlalu smooth gimana gitu ya, karena kan bayangan gue tuh 90 fps bakal ngacir banget tuh. Ya berasa tuh kayak ada sesuatu yang membatasi gitu teman-teman. Ya apa sih? Catatan lainnya tuh suhunya agak hangat dan baterainya yang lumayan kegerus saat kebutuhan main game. Nah, selain main game, gue juga sempet cobain smartphone ini buat kebutuhan editing video ya. Dan so far buat editing video pendek saat pakai CapCut gitu ya, animasi teksnya masih aman, transisinya sedikit patah, dan renderingnya yang lumayan cepet ya teman-teman, karena kan emang gue tuh pakainya untuk video pendek aja, kayak buat sosmed gitu. Kalau buat kamera sendiri, Doi punya main kamera ala-ala 108 megapiksel gitu, dan kamera depannya dikasih 32 megapiksel. Terus yang unik di kamera belakang ini dikasih quad flash ataupun 4 flash gitu, yang terbilangnya ya cukup silhau ya bun. Kalau buat kamera depannya itu juga ada dual flash gitu bagian depannya sini. Fitur flash yang kayak gini-gini tuh sebenarnya ya kalau misalkan objek atau orang gitu ya, itu saran dari gue sih gunainnya agak jauh ya teman-teman, karena bakal ganggu mata si objeknya sendiri gitu ya, karena kan cukup silau gitu ya. Foto-foto pakai 108 megapikselnya cukup ngebantu ya buat hasilin foto lebih detail daripada yang mode autonya. Ya kurang lebih kalau misalkan dibandingin sama HP di kelas lainnya yang punya 108 megapiksel, kurang lebih kayak gini lah.
Dari beberapa hasil foto yang gue dapet, ini gue berasa kayak kurang konsisten ya. Kadang tuh terasa kayak berani gitu saturasi warnanya, terutama pada saat ketemu warna hijau gitu ya, itu yang ngepop banget berasanya. Tapi di beberapa kondisi kadang terasanya kayak kusam gitu teman-teman. Moga-moga yang kayak gini tuh bakal diperbaiki lewat update software. Ternyata doi juga bisa kita aktifin juga ultra steady-nya, bentuk kamera belakang dan juga kamera depannya. Bakal lebih stabil, tapi gue nggak begitu rekomendasiin kalau misalkan pas kita tuh kayak nggak pakai tripod gitu ya. Dalam artian dia bakal lebih close up, videonya bakal kayak gini. Guys, sekarang gue lagi nyobain perekaman kamera belakangnya, steady-nya aktif dan di lock di 10, 80, 30 fps. Sambil jalan kalau lebih bakal kayak gini. Aduh, kejeglos. Pokoknya mah beginilah. Tapi ini menarik sih, bisa hingga 4K loh. Coba kita bakal pindah ke yang 4K ya. Ini rekaman di 4K 30 fps. Gue gak nyangka. Padahal brandingnya tuh smartphone gaming, tapi dia punya rekaman video cukup leluasa hingga 4K. Warnanya kayak gimana? Boleh aja tulis kolom komentar ya. Kalau soal kestabilan pasti perlu penyesuaian. Jadi fokus ke warna aja menurut gue sih. Atau pada saat mengambil video harus lebih stay. Oh ya, ada hal yang baik juga yang akhirnya didengar sama Infinix gitu ya. Sekarang itu UI-nya kayak lebih santuy. Maksudnya tuh kayak bloatware ataupun aplikasi bawaannya tuh nggak seabrek kayak dulu gitu ya teman-teman. Sama pop-up iklan yang mungkin mengganggu tuh gue hampir nggak pernah ketemu sih. Ini nice lah. Sama memorinya juga ini terbilangnya udah baik ya, dikasih RAM itu 8 GB dan juga ROM itu 256 GB. Jadinya ya lebih luas aja pas mau nyimpen momen penting kalian gitu dari smartphone ini, atau mau download macam-macam game ya wes aman. Terus kalau buat baterai sendiri dikasih 5000 mAh yang memang bisa dibilang tuh nggak seawet baterai 5000 mAh lain yang pada umumnya lah gitu ya. Apalagi buat kalian yang dalam penggunaan tuh kayak game terus game baik ya, itu ya pastinya bakal ngerasa cepat habis ya baterainya. Tapi tenang aja, untuk kapasitas pengecasan sendiri terbilangnya udah cepet, dikasih 45 watt yang mana ngecas dari 2% hingga full butuh waktu sekitar 50 menitan aja. Fitur penting lainnya, doi juga udah dikasih NFC, jadi aman lah ya buat cek saldo ataupun isi saldo e-money kalian. Oke, itu tadi cerita gue sama Infinix GT 10 Pro. Ini gue apresiasi ya sama Infinix yang ngasih warna baru di dunia smartphone, khususnya tuh buat smartphone mid-range yang bernuansa gaming. Wih, gaming banget coy. Spek yang di bawahnya juga berasanya kayak nampol kanan kiri, yang tentunya dengan penyesuaian yang tadi gue ceritain sebelumnya ya teman-teman. Ya gue akui sekarang sih kayak Infinix Tecno tuh emang lagi aktif-aktifnya ya, termasuk yang barbar lah urusan spek dan juga harganya. Selain itu pendekatannya mereka tuh kayak unik sih. Kemarin kan gue sempet main ya ke Banyuwangi bareng Realme dan juga kawan-kawan gitu ya. Terus pada saat kita pesan Grab, itu lah yang Grab tuh langsung muncul kayak tulisan Infinix gitu loh. Yang jadi map si mobilnya itu ada tulisan Infinix-nya. Itu gue kepikiran, wah Infinix udah sama collab bareng Grab gitu ya. Apakah di pedalaman sana sudah ditempelin Infinix semua gitu ya. Ini ya ide yang bisa banget sih. Dan juga pesannya mungkin after sales-nya juga lebih diprioritasin. Ya deh, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Kalau misalkan kalian udah pernah pakai smartphone ini, boleh dong ceritain versi kalian, pendapatnya kayak gimana ya, tulisnya di kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Kok datar, see you, bye bye.